politik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik, dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat. Ini sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Dan terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi ya. Dimanapun teman-teman berada, tentunya berharap sekali menunggu kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Ini terkait dengan berita-berita yang sekarang sedang ramai, yaitu soal susunan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran. Seperti kita ketahui, sudah puluhan menteri, calon menteri yang dipanggil dan sudah ada pembekalan. Kemudian juga 2 hari ini, hari kedua ini wamen-wamen juga pembekalan. Tapi kita mau tahu, kira-kira kalau kita mau menganalisis penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Prabowo kemarin, apa analisis kita terhadap susunan kabinet yang sekarang sudah beredar dimanapun di berbagai media. Nah, kita akan mendengar bagaimana analisis kita ini, menganalisis tentang susunan kabinet Prabowo ini, apa dibalik susunan ini, apa yang terjadi, kemudian bagaimana ke depannya, kemudian kira-kira bagaimana peran Jokowi, itu yang paling penting mungkin, yang akan kita dengar, dan tentunya kita juga berharap nanti ada timbal balik dari pemirsa sekalian, ya dengan like, kemudian subscribe, share, dan komen acara kita ini. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani, Pak Dr. Ahmad Yani SAMH, Ketua Umum Partai Masumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau Kang Heri. Iya. Kira-kira peran dan ininya Presiden Jokowi ini apa nih? Baru 3 hari lagi nih selesai urusan. Ya, ini kan tanggal 20. Ya. Nanti insya Allah tidak ada ihwal ya, halangan lintang. Walaupun sebagian daripada cendekiawan, para intelektual atau kawan-kawan lah, isi 100 dan lain sebagainya, Faisal Assegaf, macam-macam yang lain sebagainya, bahwa ada persoalan di Wapres. Oke. Ya kan, boleh presiden diangkat, tapi jangan Wapres dong. Ya kan, kenapa? Ini memang menjadi persoalan. Kita di tema kita yang terdahulu sudah kita angkat ya, Pak Eri. Ya. Ini dia sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wapres. Jadi bukan apa namanya di impeachment, bukan ya? Bukan, tapi dia sudah tidak memenuhi syarat memenuhi undang-undang pemilu presiden kemarin. Betul. Yaitu melakukan perbuatan tercela. Betul. Paling tidak. Kita tidak bicara aspek yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi. Soal pencalonan. Soal pencalonan sudah lewat. Oke. Ya kan, kita sudah lewat, dan itu sedang berproses juga sekarang. Proses penerimaannya di gugatan tata usaha negara, di TUN yang digugat oleh kawan-kawan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dimotori oleh sahabat lama saya, yaitu Prof. Gayus. Gayus ya, Lumban. Ya kan, Gayus Lumbun. Saya bersahabat sama beliau ini, sama-sama kami menjadi fungsionaris Ikatan Advokat Indonesia di Jakarta Barat, IKADIN ya, terus sampai ke DPP IKADIN, terus kami sempat di DPR bersama-sama, dia akan sempat di tim pansus bersama-sama, terus dia akhirnya menyatakan pada waktu dia mau jadi Hakim Agung, dia berhenti di Komisi 3 dan dia mendaftar menjadi Hakim Agung, dan dia itu menjadi Hakim Agung, sukses ya, yang itu yang saya lihat menjadi lokomotif dari penggugat PDIP ini. Kita harusnya kemarin putusan kan, betul. Ya. Tapi alasan hakimnya sakit, ketuanya jadi nggak ditunda. Kita nggak ngerti makna politisnya. Tapi fakta hukum acaranya bisa nggak ditunda? Bisa. Secara formalitas bisa ya. Bisa, kalau ketua majelis sakit nggak bisa diwakili.
Tapi kalau anggota yang sakit bisa diwakili. Gitu. Karena yang membaca itu kan ketua majelisnya. Tekanan-tekanan mungkin kira-kira ada? Ya, kita nggak tahu. Kita lihat pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Cuman kita kan nggak bisa mendapatkan informasi biar nanti wilayahnya bocor halus yang membongkar itu. Ya kan biar tipu. Tapi saya kira ada sesuatu. Yang sehingga dijadikan alasan sakit. Ya kan? Kan ada pilihan itu kan dua itu. Iya. Tapi kita nggak masuk di sana. Oke. Kembali sekarang kita masuk ke kembali ke laptop kalau kata Tukul kabinet. Ini memang menarik sesungguhnya tulisan sahabat saya. Saya baca bersahabat saya Anton Pramana. Ini Anton Pramana ini adalah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang bersama Jumhur, bersama Sagana Nenggolan yang masuk oleh rejim Jokowi ini gara-gara berbeda pandangan menyangkut undang-undang Omnibus Law. Kalau Anton itu menyangkut tulisannya, videonya TNI Kumalang, TNI Ku Sayang itu. Saya nyaris kena ya. Alhamdulillah enggak kan pada waktu itu. Karena kita Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Walaupun sesungguhnya target yang ingin disampaikan pada waktu itu bukannya ini kan Pak Gatot, Pak Din dan sebagainya. Nah, dia kabinet pupu papa atau kabinet dia tulis seperti itu kan. Tapi memang kita tidak bisa membaca apa yang ada, Pak Eri. Di balik itu ya. Apa yang terpanggil memanggil hiruk pikuk ini kan. Ini puluhan orang. 70-an lebih kalau masalah ya. Iya. Dan komposisi kan menteri itu berapa? Yang itu ke 49. Berarti kan ada lebih kurang 70 dan sekian itu ada di Wamen, ada di Badan. Kepala badan ya. Kepala badan kayak di Kementerian Hukum dan HAM itu kan. Di samping dia ada menteri barunya, ada Menteri Hak Asasi Manusia, ada juga Badan Imigrasi. Apakah badan ini bergabung atau masing-masing Badan Imigrasi dan Badan Permasyarakatan? Apa dia menjadi satu badan atau menjadi dua badan? Gitu. Dan yang lain-lain juga banyak seperti itu. Ya genap lah. Tapi ini berimplikasi Pak Eri. Kita belum melihat ini. Ini kan pasti berimplikasi dari anggaran. Pasti akan ya. Paling tidak anggaran dalam konteks sekretariatan aja dulu. Betul. Untuk anggaran ke sekretariatan ya, pos, kertas, macam-macam. Belum kantornya ya? Di kantor, belum karyawan. Tidak gampang. Saya ingat betul pada waktu Gus Dur mendirikan Kementerian Kelautan. Karena saya ikut serta pada waktu itu. Itu yang karena kita pada waktu sebelumnya kita buat lokakarya kelautan yang dipimpin oleh Pak Sarono. Akhirnya Pak Sarono diangkat jadi Menteri Kelautan itu. Oh itu ya. Itu baru menteri baru loh, kementerian baru. Baru Pak Sarono aja dengan kawan dia. Pak Sarono aja karyawannya baru satu, Icuk Zulkifli yang pegawai transmigrasi, imigrasi yang dibubarkan oleh Gus Dur. Wah itu bagaimana membentuk ini lain mencari orang tidak gampang. Kan ada di setiap kementerian ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, ada eselon 4. Eksekusi program itu kan nanti di eselon 3 dan eselon 4 gitu. Betul, biasanya gitu. Iya. Ya kan? Ini kita nggak bisa bayangkan uniform dari sebagainya. Ini betul-betul high cost pengeluaran. Betul. Yang luar biasa. Ya kan? Belum lagi kalau dia kementerian ini dia menjadi kementerian yang vertikal juga. Lebih ini lagi ya. Ya, ke provinsi. Kan kita sudah ada kementerian-kementerian vertikal. Iya. Nah, tapi jangan sampai nanti ini juga bertentangan dengan undang-undang otonomi kita. Kan harus kadang-kadang orang lupa membaca kita punya undang-undang otonomi. Maka mana wilayah-wilayah yang diserahkan ya hal-hal pokok-pokok persoalan yang diserahkan ke daerah, mana yang tetap di pusat. Ini kan akhirnya dengan kondisi yang sekarang diambil sentralitis sama Jokowi ini kan sistem otonomi daerah kita kan sudah hilang. Desentralisasinya desentralisasi kita dirusak betul sama Jokowi. Betul. Padahal itu amanat reformasi ditarik menjadi sentralisasi kembali kayak gitu loh. Walaupun kita memang juga ada kritik juga terhadap proses yang namanya otonomisasi ini. Otonomi daerah ini. Ya kan, dan itu disadari menurut saya oleh Pak Rias Rasid sebagai arsiteknya pada waktu itu. Kalau Masumi itu kan menawarkan otonomi itu bukan di tingkat kota kabupaten, provinsi. Pelaksananya kota kabupaten. Ini lebih simpel. Sekarang kan di jalan kota. Tapi kan
antitesisnya bukan berarti ditarik menjadi sentralisasi kembali dong. Kalau gagal, Kalau seperti itu, harusnya kan pola pikirnya nggak seperti itu, Pak Eri. Betul. Kan otonomi yang berpangkal pada kabupaten kota itu kan dianggap gagal, menimbulkan raja-raja kecil, menimbulkan persoalan banyak. Memang banyak sekali persoalan. Ya, mulai persoalan banyak sekali seperti itu. Baik dalam administrasi, kepegawaian, sumber daya, banyak sekali persoalan. Gagal bukan berarti kalau gagal dan birokratik yang dianggap menghambat itu ditarik menjadi sentralisasi kembali. Bukan itu, menjawabnya bukan itu sesungguhnya. Harus evaluasi ya, nanti itu tema lain lah ya. Kembali ke kabinet. ini. Jadi menurut saya memang ini ada persoalan besar. Tadi persoalan anggaran. Pasti menimbulkan proses anggaran. Ini kita lihat dulu nih. Yang sederhana yang kita lihat di kasat mata. Yang kedua adalah persoalan sumber daya manusia. Berarti kan tadi saya sudah bilang membutuhkan kan? Banyak sekali. Sumber daya manusia ini. Belum tentu yang mereka sementara selama ini di kementerian itu, yang kementeriannya dipecah itu mereka mau enjoy. Mungkin kalau dilapis ke eselon 1, eselon 3, eselon 4 ini. Problem lagi ini. Ini karena ada persoalan kita di eselon 3, eselon 4 ini. Menimbulkan problem lagi ini. Itu yang menurut saya tidak sesederhana seperti itu. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Walaupun saya bukan ahli birokrasi. Tapi saya sudah membayangkan, dan saya kan pernah di DPR. Ini DPR mau ikut-ikutan juga. Salah, menurut saya DPR salah kaprah. Mau dengan kementerian yang banyak itu, maka DPR alat lengkap mau menambah lagi komisi yang ada. Komisinya dipecah-pecah. Pecah lagi. Justru dari dulu Pak Eri, kritik saya kepada DPR itu terlalu banyak komisi. Sekarang mau ditambah. Ya, sekarang mau ditambah. Saya dari dulu menyatakan DPR itu hanya 3 komisi. Sesuai dengan tupoksi ya. Komisi anggaran. Ya kan? Di dalam komisi anggaran ada sub-komisi. No problem. Subkomisi. Yang kedua adalah kena fungsi fundamental DPR itu adalah legislasi. Karena kekuasaan membentuk undang-undang itu bukan lagi di presiden, ada di DPR, maka fungsi komisi legislasi. Supaya seluruh produk undang-undang kita terintegrasi. Kalau sekarang saya pernah menjadi anggota DPR, kadang-kadang apa yang dibuat komisi 2 dengan komisi 3 nggak tahu. Maka dibulukan pada waktu itu harmonisasi dibalik, tapi itu tetap tidak optimal. Harmonisasi di badan legislasi tetap tidak optimal. Masih egosentrisnya luar biasa. Tumpang tindih maksudnya? Ya. Tumpang tindih, egosentris. Kita tidak tahu juga ada paket undang-undang yang titipan, kayak model undang-undang Minerba. Undang-undang Minerba itu kan berarti kan komisi itu tidak terintegrasi dengan undang-undang lingkungan hidup, kan undang-undang itu kan harusnya terintegrasi, Pak Edi. DPR. Terus satu lagi fungsi pengawasan. Itu dari dulu tesis saya itu seperti itu. Tapi dulu saya dilawan sama kawan-kawan, kan. Yani ini mau memangkas sehingga jabatan-jabatan kan menjadi hilang kayak gitu loh. Kalau sekarang ada jabatan. Orang ini kan mau jabatan, setiap ada jabatan itu ada tunjangan, ada fasilitas, Pak. Itu yang penting katanya. Ya kayak gitu loh. Kan tidak berpikir bagaimana dalam miskin atau ramping struktur, ya kan? Tapi kaya kerja, kaya fungsi. Nah, kalau kita kembali lagi ke Biden ini, yang saya bayangkan dia tidak ramping. Gemuk sekali malah ya. Gemuk, ya kan? Dia sangat gemuk dan fungsinya bagaimana? Ini bisa tumpang tindih loh. Ya kan? Satu itu problemnya besar sekali. Tapi saya memahami ini Pak Eri, ini kan kita ini analisis dulu nih ya. Dari kabinet yang besar ini kan. Terus yang kedua dari sumber daya manusianya. Ya kan? Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, kita nggak usah bahasa Inggris kan dah. The right man, the right place itu kan. Kalau kita lihat dari yang dipanggil, nggak mencerminkan. Nggak tepat ya? Nggak mencerminkan betul loh. Wrong man. Ini kan menjadi kan paling ini lebih mengakomodir. Ya kan? Kalau saya lihat ini mengakomodir betul ini. Ya kan? Nah, ini banyak orang nggak pada tempatnya nanti. Yang nggak ya itu. Apalagi wamin-wamin ya, kita nggak ngerti lah. Ya, saya tidak tahu kalau kita lihat dari komposisi yang ada. Ya, komposisi yang ada nih ya. Ini analisis nih. Analisis ya. Kita kita tidak mengikuti. Kita tidak mengikuti dan kita tidak mendapat informasi tentang itu. Nah, kan beda kan? Dari sumber yang kita dapat informasi.
Cuman kita bukan informasinya bukan informasi A1. Ya, oke. Dari informasi yang berkembang. Ya. Dari informasi yang berkembang, dari media dan lain sebagainya, ya kan? Dari diskusi sana, apa namanya, obrolan sana, obrolan sini. Ya, kita nggak mau menyatakan ini A1. Memang Mr. Jokowi masih memegang kendali luar biasa. Saya tidak tahu pengendalian apa pertemuan terakhir di Solo. Kan ada pertemuan di Solo itu. Iya kan? Nah, dengan proses. Karena saya diskusi dengan kawan-kawan itu apa yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, cita-cita Pak Prabowo itu, terus dituangkan di dalam timnya, tim terus itu luar biasa bagusnya Pak Eri. Bagaimana Pak Prabowo itu membangun kedaulatan pangan, bukan kemandirian loh. Kedaulatan pangan. Terus bagaimana dia ingin memberdayakan betul sumber daya alam kita, laut, ikan dan lain sebagainya, tambang itu. Semuanya kan narasi ini ya, narasi yang dia sampaikan di publik, ya kan untuk betul-betul kemakmuran kesejahteraan rakyat. Terkait 3 bidang yang dibuat oleh Prabowo, 3 bidang besar gitu, ini bagaimana kira-kira menurut Pak Ketua? Iya memang ini kan sebenarnya dari visi ya, visi, gagasan dan keinginan Pak Prabowo kan, itu kan harus tercerminkan di dalam sektor-sektor penting lah, 3 bidang-bidang penting ya Pak Eri ya, Kang Eri. Jadi kalau kita melihat kita mau mengklasifikasi atau mengklaster ya, kan ada satu tentu bidang ekonomi, ya kan? Bidang ekonomi ini penting. Bidang ekonomi ini kan dia bisa klaster ekonomi ini bisa dibagi-bagi, apalagi dengan ekonomi digital, program-program digital sekarang ini kan. Ekonomi itu ada pos namanya nanti mengelola pos pendapatan. Nah ini kan yang dipecah nih, pos pendapatan negara, badan penerimaan negara ini, ya kan seperti itu. Dari Menteri Keuangan ya? Ya dari Kementerian Keuangan ini, ya kan. Apakah di situ Dirjen Pajak, apa Dirjen ke sumber pendapatan macam-macam lah ini. Kita nggak tahu nih, kita belum tahu lihat sesungguhnya. Tapi ada badan tentang penerimaan negara ini, gitu. Ini kan sektor terus di sektor pengeluaran kan tentu juga kan. Tadi kan saya masuk korupsi itu baik sebelum masuk APBN maupun setelah masuk APBN gitu loh. Ada aja korupsi. Ada lubang-lubangnya seperti itu kan. Jadi tapi ini kalau kita lihat yang kemarin jawaban dari setelah keluar Ibu Sri Mulyani ini, kayaknya kan dia akan masih menggunakan gaya dia. Ya seolah-olah bahwa utang yang dibangun oleh Sri Mulyani dengan apologia terakhir itu seolah-olah itu yang menyelesaikan, padahal itulah menjadi beban kita hari ini. Betul. Bebannya Pak Prabowo ini kan hutangnya begitu menggunung ini. Betul. Dan Menteri Keuangannya adalah Ibu Sri Mulyani. Walaupun Ibu Sri Mulyani menyatakan ini semuanya atas persetujuan rakyat, karena persetujuan DPR. Ya kan gitu kan, mau ngelak badan dia kemarin itu nih. Tapi kan ini kan queen utang, ratu utang gitu loh. Terus ini di sektor namanya keuangan nih, itu banyak di variatifnya. Nah di bawah sektor keuangan ini kan ada sumber pendapatan kan di sektor sumber daya alam. Nah kalau menterinya masih kemarin-kemarin kan cuma masalah itu, masa menjawab sumber daya alam itu menjawab dia teriak-teriak hilirisasi dan sebagainya. Pokok persoalan kita bukan di hilirisasi, siapa yang mendapat keuntungan di hilirisasi ini? Jauh sebelum hilirisasi ini kan bagian bahwa zamannya Pak Harto itu sudah ada yang namanya industrialisasi gitu loh. Maka Pak Harto itu membangun aspek industrialisasi itu sebenarnya. Hilirisasi kan hanya di sini, gitu loh. Berbeda dengan namanya industrialisasi gitu loh. Industri manufaktur kita hancur berantakan. Betul. Semua kayak gitu loh. Tidak berdaya menghadapi serangan barang-barang impor masuk nih. Dari segala aspek, mulai makanan, lain sebagainya. Mulai dari yang soft sampai yang hot, impor masuknya luar biasa. Kayak gitu loh. Ya, ini kan, ini problemnya yang kita ini, di sumber daya alam, dari penataan. Nah, terus yang kedua adalah kementerian, yang tadi kan 2 ekonomi ya. Kedua itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Yang ini yang dipecah ini. Ini penting betul menurut saya. Pak Prabowo harus walaupun pembentukan undang-undang itu tidak lagi di presiden, tapi dia perlu mengharmonisasi. Kenapa lagi saya dengarkan di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan ini dipecah nih. Menterinya, Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini
hanya membawai satu dirjen perundang-undangan, kedua dirjen AHU, yang ketiga Haki, yang keempat adalah BPHN. BPHN masuk ya. Nah, menurut saya kalau masih ini saya kenal dekat ini, Supratman Nandi ini, ya kan? Masih ya? Ya, menurut saya dia memang pas di sana. Karena dia 10 tahun menjadi ketua balik. Itu nggak gampang loh. Saya ini pernah menjadi pimpinan balik juga. Jadi pernah anggota dan pernah jadi pimpinan balik juga seperti itu. Ya kan? Nah, jadi menurut saya nggak gampang. Jadi nggak gampang. Jadi tapi Supratman tepat. Menurut saya. Gitu. Ini menyegarkan kira-kira. Nah, tapi kan dipecah juga menterinya. Jadi ada Menteri HAM. Kawan saya Pigai tepat juga figurnya itu. Dan memang dia orangnya tepat di tempat yang tepat gitu loh. The right man and the right place gitu kan gitu. Yang tepat seperti itu. Nah, tapi yang belum ini ada isu tentang pemberantasan korupsi. Siapa nanti Jaksa Agung? Nah, kan mungkin nggak. Kalau kita lihat kan masih berkelanjutan nih. Masih berkelanjutan. Ya kan, tapi kan nggak mungkin dipertahankan terus, kena habis juga kan. Terus isu Kapolri, ya kan, penting nih. Kalau Mahkamah Agung kan di luar lembaganya itu kan. Ya walaupun ada tanggung jawab presiden juga di sana nanti. Tapi kita lihat bahwa udah terpilih ketua Mahkamah Agung. Saya punya catatan tersendiri terhadap aspek Mahkamah Agung, punya catatan sendiri. Saya belum kita keluarkan. Tapi KPK, keputusan Mahkamah Konstitusi kan nggak boleh nih. Cawi-cawi ini nanti nggak kan bisa dipercepat. Ya, ini urusannya presiden terpilih. Kalau bahkan menurut saya urusan KPK ini bila perlu di-hold dulu. Mungkin presiden perlu mengeluarkan Perpu. Karena ini orang yang sekarang yang terjaring ini terindikasi bagian lah dari ini. Yang terpilih ini. Nah, yang ada sekarang menurut saya tunda aja, dikeluarkan Perpu, ya kan? Kan untuk menunda proses fit and proper yang ada sekarang nih. Karena yang terpilih sekarang mengecewakan, ya kan? Dan di samping figur komisioner di KPK kan bermasalah di KPK ini juga level 2, level 3-nya. Maka harus pemenuhan yang mendasar. Saran saya memang ini harus aspek penegakan di KPK ini di whole, keluarkan Perpu, angkat PLT dulu, ya kan, untuk memenahi di dalam dulu, angkat yang senior lah, ya kan, yang tahu anatomi KPK dan tahu mulai KPK seperti itu, sehingga KPK tidak lagi bagian dari operasi politik, gitu loh. KPK tidak dijadikan lagi instrumen hukum ini menjadi tidak hanya KPK, kepolisian dan kejaksaan itu bukan dari instrumen operasi politik, gitu loh. Dan saya lihat itu akan lompatannya kalau itu berjalan, lompatannya akan jauh luar biasa. Gagasan-gagasannya. Jadi apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo 2045 menjadi Indonesia emas itu memang akan menjadi kenyataan. Dalam narasi dan gagasan. Tapi, ini tapinya ini dari informasi kok tidak tercerminkan. Berubah nih. Tidak tercerminkan dari orang yang bolak-balik dipanggil itu. Dari portofolio calon-calon menteri itu Pak Eri. Belum tercerminkan. Apa gagasan besar apa yang di buku yang di depan Pak Prabowo kan udah nulis Paradok Indonesia itu. Yang nama saya, gagasan ide saya akan tetap saya jalankan. Ide itu, andai pun saya tidak bisa menjalankan, tidak mampu, saya berharap ada orang lain yang bisa menjalankan. Kata Pak Prabowo. Bukan kita. Oh iya, kalau kita punya ide dan gagasan, kayak Karl Marx dan sebagainya itu kan. Betul. Ideolog-ideolog dunia itu dia kan membuat ide dan gagasannya. Mungkin dia belum sempat menjalankan. Kan hampir rata-rata ideolog besar, tapi kan dijalankan orang lain yang jalankan. Apalagi maksud saya, kita punya ide, punya gagasan besar kayak Pak Prabowo, dan dia punya waktu dan kesempatan untuk menjalankan. Kan nggak mungkin dia tidak mau menjalankan. Ini kan nalar. Harus dijalankan. Nalar sehat ya. Rasionalnya saat kita kan seperti itu Pak Eri. Nah, tapi sayang tadi, ya kan saya kemukakan, tidak tercerminkan dalam orang yang dipanggil-panggil ini, gitu loh. Nah, oleh karenanya maka menurut saya ini ini analisis. Menurut saya perannya Pak Jokowi masih kuat. Nah, artinya kalau perannya Pak Jokowi masih kuat, gimana dong? Dan ini kan masih tergambarkan. Kan semuanya kayaknya banyak. Contoh orang yang bermasalah, kan ada orang yang bermasalah, menteri-menteri bermasalah nyaris.
Ya kan? Diperiksa bolak-balik oleh aparat penegak hukum masih dipanggil. Iya kan? Iya. Kita nggak sebutlah satu, banyak nih menteri-menteri ini yang bagian dari masalah. Di zamannya Jokowi ini, di samping Pak Jokowi masalah, tapi menterinya juga bagian dari masalah kan masih dipanggil. Pertanyaannya apa Pak Prabowo nggak tahu? Satu. Pasti tahu lah ya. Apa Pak Prabowo tidak dapat informasi tentang orang itu? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena Pak Prabowo punya kuping di mana-mana juga. Punya mata di mana-mana juga, seperti itu kan orang-orang. Nah, tapi kenapa yang muncul yang seperti ini Pak Heri? Gitu loh. Maksud saya gitu. Ini kecewa orang. Ini berbalik, makanya menurut saya tulisannya Anton Pramana itu menarik. Dulu apa namanya? Jokowi itu di underestimate. Kan orang tahu ini apa, mampu nggak nih memimpin nih, ya kan? Betul. Tapi di awal dia tampilkan figur-figur yang bisa menjawab keraguan itu. Maka muncul ya namanya si Rizal Ramli. Terjawab lah. Terjawab. Muncul namanya Ibu Susi. Betul. Muncul namanya Panglima TNI-nya Pak Gatot. Dan beberapa tokoh-tokoh yang pada waktu itu. Jadi Jokowi pada waktu itu menjawab. Ya kan, walaupun di tengah jalan dia potong-potong semua itu. Dia buang jauh-jauh. Sehingga kembali apa yang dia inginkan itu. Sehingga kerusakannya sampai sekarang ini yang kita rasakan. Seperti itu. Nah, kebalikannya Pak Prabowo ini. Tulisan tadi itu. Pak Prabowo ini orang berharap besar. Optimis. Tapi kok kabinetnya kayak gini, kayak gitu loh. Nah, itu yang menjadi Pak Heri, ada apa? Nah, kita menganalisis nih. Ini analisa kan boleh kita. Boleh. Sebagai warga negara kan nggak haram kita menganalisa. Tidak ada masalah. Yang penting kita tidak mencaci maki dan tidak memfitnah. Iya. Nah, itu nggak boleh. Apalagi di TV Masumi. Kan nggak bagus tuh Pak Heri. Ya, jadi menurut saya peran Jokowi masih dominan. Buktinya banyak sekali orangnya Jokowi kayaknya nggak tersisa tuh, hampir separuh. Hampir separuhnya ya. Iya kan? Betul. Iya kan, kayak pindah rumah, gitu loh. Iya kan? Tapi kita berharap, ya kan, berharap ada tokoh-tokoh progresif perubahan. Ada sahabatnya, ada masih bisa. Di situ ada kawan saya, dia tepat kayaknya. Kalau memang dia ditempatkan di Komnas HAM ya, nah Pigai kayak saya tepat, karena dia lama pernah jadi anggota Komnas HAM. Saya ikut mempit improper dia pada waktu dia mau jadi calon Komnas HAM. Makanya kita pilih, di samping dia mewakili Papua. Penting ini. Keterwakilan daerah ini penting juga. Tapi dia punya gagasan tentang kemanusiaan itu. Terus sahabat saya juga, Peri Julianto. Dia berkecimpung di koperasi dan macam-macam ini. Luar biasa. Dan ini bisa diharapkan ini. Ya kan? Nah, tapi saya takut nanti tergeser dia. Jangan-jangan dia kan dipanggil hari pertama kan? Iya. Ya itu, takut nanti tergeser malah menjadi wamen. Jangan-jangan kayak gitu. Dia hari kedua diundang. Dia, tapi dia sesungguhnya menteri. Plotnya itu menteri. Informasi yang saya dapat ya. Oh gitu. Ya, jangan sampai tergeser menjadi wamen kayak gitu. Siapa lagi? Ada tokoh-tokoh yang bisa diharapkan kan? Bisa diharapkan. Kan? Ada tokoh-tokoh yang tapi kayak nah. Itu tepat ininya, bukan karena saya Muhammadiyah juga. Mufti, ya kan, Sekjen Muhammadiyah. Memang dia guru besar, ya kan, guru besar di IAIN. Dan dia kan di Muhammadiyah itu sebagai apa? Di diktinya Muhammadiyah juga. Nah, dia kayaknya disuruh, diberikan amanah untuk mengurus pendidikan dasar dan menengah itu. Betul. Menurut saya tepat ini. Mufti ini tepat ini. Kita punya harapan. Betul. Siapa lagi yang kita punya? Ada beberapa ya. Gitu ya. Ada yang disodorkan PKS. Kan PKS mendapatkan, walaupun bukan fungsionaris dia, tapi dia mengambil tokoh-tokoh profesional yang di-endorse oleh PKS. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi itu minoritas. Minoritas Pak Heri. Sangat-sangat minoritas. Minoritas. Yang masih mayoritasnya orang yang bermasalah. Cuman Pak Heri, kita tidak boleh pesimis. Nah, ini kuncinya Pak Heri. Apa nih yang buat kuncinya ini nggak boleh pesimis ini. Karena yang mengepalai semuanya ini presiden tetap. Karena kita ini presidensial. Hak itu tetap ada pada presiden. Menteri-menteri ini semua, wamen-wamen ini menjalankan, membantu presiden, bukan dia punya program sendiri. Menurut saya Pak Prabowo pada waktunya dia tetap akan bisa mengendalikan.
Atau kembali seperti yang Jokowi kemarin. Bagus-bagus toko-tokonya, kemudian 6 bulan, setahun digeser-geser. Ya. Begitu juga. Terus satu, yang kedua, kan jangan lupa nih, baru kali ini juga. Ini kita nggak tahu pesan apa yang mau disampaikan Pak Prabowo, Kang Heri. Menteri-menteri ini kan mau dicandra dimukakan di Akmil. Rencananya. Setelah pelantikan, ya kan, ini mau dicandra mukakan di Akmil. Pesan apa yang mau disampaikan oleh sesungguhnya? Misi dan pesan apa yang mau disampaikan Pak Prabowo? Kira-kira apa nih kira-kira? Nanti pada berikutnya lagi. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saya dari ini memang mengecewakan. Susunan kabinet ini ya. Sangat mengecewakan. Dan ini lihat, saya yakin Pak Prabowo mungkin tidak mau gaduh di awal. Ya, nggak mau gaduh dia. Kan bisa aja. Ini kan masih ada daftar nama yang ini informasi yang disimpan ya. Yang saya nggak tahu betul atau nggak informasi ini nggak informasi itu Pak Jokowi masih memberikan ini daftar nama orang-orang saya. Kalau bisa jangan dicoret, gitu. Dia tetap, itulah makanya apa namanya kayak orang pindah rumah itu, masih orang bermasalah masih masuk, ya kan? Ya kan kita lihat aja nih, kayaknya ketua Projo masih masuk nih. Masih masuk. Tapi saya udah dapat informasi, ya kan? Nggak enak nanti. Ya, ketua Projo si Budiari ya, kan dia udah dipanggil juga, ya kan? Udah masuk, tapi dia posnya kayaknya bergeser. Nah, situ, tapi di posnya menurut saya orang cocok. Yang lebih parah lagi kalau kan ini membangun perumahan, saya dengar kan Fahri tapi wamen. Ya terpesahabat saya ini dia ya banyak orang kritik ya sekarang. Orang yang kasihnya Fahri ini kayak kawan lu yang dulu Yan katanya. Kok udah berubah sekarang kayak itu. Saya enggak. Ya saya masih lihat itu. Tapi kan kalau menterinya pro oligarki, pro pembangunan strategi nasional, pro PIK 1, PIK 2, itu menjadi problem. Nah, saya dengar, saya dapat informasi menterinya ini masih orang yang pro oligarki. PSN mas terutama. PSN. Karena dia bagian dari orang PSN itu sendiri, gitu loh. Walaupun ya saya nggak tahu apa betul atau nggak, nanti kita lihat saja. Tapi yang menurut saya gini Pak Eri, Pak Prabowo tetap presidennya. Apapun gitu ya. Apapun presidennya. Orang sekelas Jokowi aja 6 bulan berikut dia bisa potong-potong kakinya kan. Apalagi Prabowo. Kan nggak mungkin Pak Prabowo akan membuang-buang kesempatannya. Menurut saya nggak. Apa ide gagasan besarnya dia punya peluang. Nah, cuman mungkin dia perlu yang namanya cooling down. Ini menghadapi lihat waktu yang tepat gitu ya. Kan tadi. Timingnya ya kan? harus tepat. Timing dulu kan istilahnya kalau orang mau kawinan itu lihat tanggal, bulan, hari, ya kan, bebet, bobot, gitu loh, gitu. Nah, menurut saya, ya, saya di sisi ini saya bisa mengapresiasi akhirnya. Kalau orang sekarang ini marah dengan Pak Prabowo, ya, mencaci maki, wah, ternyata kan ada, iya, banyak. Oh, ternyata yang berkuasa kabinet pupu papa. Banyak seperti, wah ternyata yang berkuasa masih Jokowi. Banyak orang menyatakan kecewa macam. Kalau saya enggak. Justru menurut saya luar biasa Pak Prabowo. Gitu loh. Luar biasa maksudnya apa? Luar biasa Pak Prabowo luar biasa itu. Dia mampu, ya kan, mengendalikan. Iya. Karena mungkin dia tidak mau. Kalau terus ditolak, bisa aja. Mungkin terjadi bahasa anak jalan jadi tawuran, jadi kegaduhan, gesekan yang luar biasa yang menjadi tidak produktif. Program yang dia ingin lakukan. Program ini kan butuh soliditas, butuh anggaran dan sebagainya. Termasuk menurut saya Sri Mulyani. Mulyani ini kan menteri yang bermasalah, dia raja utang. Ya kan tidak ada prestasi yang cukup besar. Kalau membangun dengan utang semua orang bisa. Ya kan? Sri Mulyani kan problem. Tapi kan dia dipanggil lagi. Ini Sri Mulyani ini menteri keuangan dari episode ke episode. Itu berarti maksud saya cengkraman IMF dan World Bank ini, kapitalisme ini masih kuat. Betul. Itu loh Pak. Oke. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya kita tinggal menunggu wait and see lagi. Belum bekerja. Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya. Ini kan baru langkah kuda. Kita menghadapi Pak Jokowi mungkin Pak ini ya sudah. Kalau bahasa catur gua pur deh lu.
Ya kalau silakan lu, suka-suka lu gitu kan. Iya, iya. Habis itu baru nanti ya. Kan. Nah, kita nggak seperti itu. Rajanya, oke. Apa namanya? Kita lihat kalau ada yang lamanya 100 hari, kan ada program 100 hari presiden. Mungkin di 100 hari itu terjadi evaluasi kan. Nah, itu yang kita lihat, kita tunggu ya. 100. Kalau menurut saya jangan 100 hari lah. 180 hari. 6 bulan berarti. 6 bulan 6 evaluasi. bulan. Oke, 6 bulan kita akan kasih lihat. napas, apalagi menteri baru kami ini kan. Untuk konsolidasi aja, untuk bangun tempat, nyari tempat aja masih susah gitu kan. Betul. Saya bisa membayangkan lembaga-lembaga baru itu kan, saya ini kan pernah di DPR. Kawan-kawan kita itu, lembaga-lembaga itu, untuk mencari tempat kantor aja susahnya minta ampun. Ya, ya kan, mitra-mitra kita kayak Komnas HAM, Bang, gimana tempat kami udah nggak memadai lagi. Anggaran nggak ada, mana tempat yang benar. Tapi kita kan mesti banyak tempat, ya kan, aset-aset yang kemarin dikuasai oleh para oligarki yang ditahan BPPN itu kan masih banyak itu. Yang di aset-aset yang dikuasai oleh sekarang di Kementerian Keuangan itu, ex BPPN itu kan masih banyak gitu. Bisa. Jadi menurut saya, ya mudah-mudahan bisa bayangkan kalau numplek mau rapat ke IKN berapanya. Itu belum bicara IKN lagi. Belum. Bicara IKN. Ini baru, jadi saudara-saudara semua, ya jangan cepat mengambil kesimpulan. Silakan kawan-kawan akademisi, kawan ini ya, dengan akademisinya, dengan nalarnya, mungkin wajar saja mereka kecewa. Tapi saya wajib kita masih memberikan kesempatan. Saya kalau bicarakan ada sahabat saya lah, yang layak sebenarnya berjuang loh, yang pasang badan. Cuman karena dia mungkin dianggap selama ini tidak Jokowi, ya kan, terplanting juga dia. Kan Margarito Kamis kan nggak dia masuk sebenarnya, tapi kan dia nggak dipanggil. Kawan sahabat saya itu kan gitu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Mini Channel, tadi kita sudah dengar analisisnya bahwa kabinetnya Prabowo ini kelihatannya ada bayang-bayang Jokowi di sana. Peran Jokowi begitu besar. Dan kita akan berharap juga nanti susunan kabinet yang dibacakan oleh Prabowo ini, tadi sudah Ketua Umum menyampaikan jangan underestimate dulu ya, siapa tahu kita positive thinking lah, maksudnya supaya kita beri kesempatan, mungkin 6 bulan atau mungkin setahun lah. Kita lihat bagaimana pekerjaannya kabinet Prabowo ini, sehingga nanti ada evaluasi. Mungkin itu harapannya, mudah-mudahan saja yang kita sampaikan ini ya bukan menjadi kabinet fufu papa, tapi betul-betul kabinetnya Prabowo. Jadi kalau cerminan Zaken kabinet nggak mungkin. Gitu. Jadi sudah nggak? Udah nggak terpenuhi. Awalnya nggak terpenuhi. Oke. Jadi nggak ada lagi yang namanya Zaken kabinet, yang ada. Tapi kita tidak menyatakan kabinet fufu papa. Iya, gitu ya. Walaupun ya, gitu ya, peranan Jokowi besar gitu ya. Terima kasih pemirsa ya di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan acara kita ini. Kita berharap untuk terus menyaksikan dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.